Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tirta Saputra, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 dari Angkatan 2 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai Wall of Government. Bagaimana pelaksanaan dan penyelenggaraan praktek-praktek berbasis prinsip Wall of Government di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada prinsipnya, penyelenggaraan tugas di instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman banyak menerapkan prinsip-prinsip dari Wall of Government, diantaranya yaitu adanya kerjasama, kemudian sinergi, kolaborasi dan koordinasi, serta transparansi. Sebagai tujuan dari kerjasama yaitu terciptanya kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah, baik secara tingkat vertikal maupun horizontal. Bagaimana melakukan sinergi yang baik, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan tujuan untuk menghasilkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai salah satu konsep dari terciptanya Wall of Government. Kemudian adanya transparansi, bagaimana seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan di masyarakat dapat diakses sehingga terciptanya check and balance. Namun tidak dapat dipungkiri, beberapa aspek masih banyak yang harus diperbaikin dalam hal penyempurnaan prinsip-prinsip Wall of Government, diantaranya sumber daya manusia yang masih harus ditingkatkan kembali kapasitas dan kualitasnya, kemudian hal-hal terkait sarana dan prasarana penunjang supaya terciptanya pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal. Pada kasus selanjutnya kita akan melihat bagaimana masih adanya bad practice atau pelayanan contoh yang buruk dalam pelaksanaan Wall of Government. Di antaranya yaitu buruknya pelayanan publik selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan laporan yang diterima oleh Ombudsman Jambi. Lebih lengkapnya kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Berbagai instansi pemerintah, apalagi kualitas pelayanan di tengah pandemi COVID-19 masih menjadi sorotan masyarakat. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi pun tetap kebanjiran banyaknya laporan masyarakat terkait buruknya berbagai pelayanan dari publik itu. Hanya saja banyaknya laporan dan keluhan masyarakat terkait buruknya berbagai pelayanan publik ini, kini polanya berubah dibandingkan dengan kondisi normal pada biasanya. Pasalnya, banyaknya laporan masyarakat itu kini datang dari berbagai platform media sosial, hingga berbagai kanal laporan melalui jaringan internet yang dimiliki oleh pihak Ombudsman. Di tengah berjalannya pandemi COVID-19, masyarakat lebih memilih menggunakan jalur tersebut untuk membuat laporan dibandingkan dengan datang langsung ke kantor Ombudsman. Walaupun begitu, pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi sendiri tetap menanggapi dan melakukan tindak lanjut terhadap berbagai laporan masyarakat tersebut. Hanya saja, jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah laporan masyarakat terkait buruknya berbagai pelayanan publik itu jumlahnya setara dengan jumlah laporan yang terjadi hingga pertengahan bulan November tahun 2020 ini. Yang berbeda hanyalah pola dari pelaporan tersebut yang dahulunya masyarakat langsung datang ke kantor Ombudsman RI, kini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membuat laporan. Standar biasa saja, seperti biasanya, karena kita juga kalau dulu laporan masyarakat itu banyak yang datang langsung. Kalau sekarang ada kanal, ini sudah cukup naik, misalnya kanal media sosial, kanal email, telepon, WA itu ya sudah agak tinggi. Jadi sama sebenarnya, intensitasnya sama. Jadi orang tidak terhambat, tidak hanya perlu datang aja ke Ombudsman. Dari Jambi, Arda, Jambi 28 TV. Banyak hal yang bisa kita kembangkan untuk mencari penyelesaian masalah dari buruknya tata kelola ataupun pelayanan yang diterima masyarakat selama masa pandemi, sehingga pengaduan-pengaduan tersebut masuk ke
lembaga independen pemerintah yaitu Ombudsman. Namun banyak hal yang bisa kita pelajarin untuk mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Solusi-solusi yang bisa kita ambil antara lain yaitu adanya kebijakan yang komprehensif dari pemimpin daerah dalam hal penataan dan tata kelola dalam pelayanan selama masa pandemi. Yang kedua, pentingnya inovasi sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik atau dengan kata lain, reformasi digital. Yang ketiga, kolaborasi pemerintah dengan seluruh stakeholder dibutuhkan baik dari pihak swasta maupun akademisi serta pihak-pihak lain yang mempunyai kapasitas. Karena pada prinsipnya wall of government ini dapat dituju dengan sempurnanya yang pertama pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Terima kasih. Demikian penjelasan terkait wall of government di lingkungan instansi pemerintah maupun pelaksanaannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.